Nggak ada opsinya bro itu. Sama kayak Bitcoin, ini uang yang lebih baik gitu. Teknologi yang lebih maju. Gue rasa ini sama nih. Bitcoin itu sama kayak penemuan api, penemuan gravitasi. Ini penemuan yang entirely baru. Gue juga kata mungkin Satoshi alien kali ya. Dia bukain pintu kan. Tiba-tiba diregulasi. Dia bukain pintu. Fidelity, FunEgg, BlackRock, Wisdom Tree langsung apply semua. Sama kayak properti. Ada yang jualan properti DCBD, ada yang beli lagi kan DCBD. Limited resource-nya 21 juta. Ini perfect money. Orang mau nggak perfect money? Orang mau dump nggak perfect money? Tebakan seorang Timothy Ronald, kapan akan ada market boom lagi kayak tahun 2021? Balik ke teori konspirasi kripto lagi nih. Ya orang tuh kan bingungnya, kok ada kripto yang teknologinya bisa ngedisrupsi bank? Ya. Yang si BlackRock ini punya banyak saham di bank, malah disupport. Dan orang tuh konspirasi itu bilang teorinya, zaman dulu SAP lagi masih berantem sama SEC ya, bahwa nggak mungkin tuh kalah sama SEC, pasti menang karena memang itu skenarionya. Dan iya kan gitu. Gue rasa yang lu bilang tadi gue setuju, di mana ada beberapa orang pintar, gue rasa mereka sih pasti ngumpul sih ya. Iya, maksud pasti ngumpul. Apa ya, amis aja gitu. Maksud gue, lu punya saham di bank, tapi lu malah ngedisrupsiin perusahaan yang lu punya tuh pakai teknologi baru yang sebenarnya lu juga punya. Atau dia betting itu the next bank. Dia betting itu the next bank. Dan kok bisa bank-bank ini pakai teknologinya si disruptor ini gitu kan, aneh, diizinin gitu loh. Karena gini bro, ini gue kasih analogi ya. Zaman dulu pas perang, ketika bubuk mesiu baru dibikin gunpowder, lu punya opsi nggak kalau mau pakai ketapel lah orang-orang bawa gunpowder, lu pasti mati kan. Teknologi itu bukan masalah mau atau enggak, itu nggak ada opsinya bro. Contohnya, pas di bom Hiroshima Nagasaki, dikasih tunjukkan bahwa ada bom atom gitu. Kita bisa bikin dan lo bisa hancur di situ. Nyerah bendera putih. Nggak ada opsinya bro itu. Sama kayak Bitcoin, ini uang yang lebih baik gitu. Teknologi yang lebih maju. Byzantine General tuh nggak pernah bisa dipecahkan sama semua matematika di dunia. Sampai diketemuin sama white paper Satoshi. Cara gimana sih konsensus tuh dibuat? Cara by block per blok ke blok lain. SHA-256-nya. Itu teknologi nggak pernah ada bro. Teknologi alien. Dibawa 2008 ke orang-orang. Jadi maksud lo daripada orang lain yang mati, populerin dengan dia aja sekalian. Iya, daripada dia mati. Teorinya gitu, daripada dia mati mending dia aja yang bikin baru. Karena teknologi selalu begitu. Zaman dulu gini. Roda itu diciptakan udah lama bro. 1000 tahun tuh pottery. Buat bikin pottery itu 1000 tahun. Butuh 1000 tahun untuk orang baru mikir ini bisa dikesampingin jadi roda. Jadi, tapi dari roda carriage tadi itu 1000 tahun lagi. Tapi dari 1800 cuma perlu 200 tahun untuk berubah jadi pesawat kayak sekarang. Itu Thomas Kuhn punya teori dari scientific revolution. Gue rasa ini sama nih. Bitcoin itu sama kayak penemuan api, penemuan gravitasi. Ini penemuan yang entirely baru. Gue juga gak tau, mungkin Satoshi alien kali ya. Gue gak tahu. Atau mungkin dia bagian dari elit global juga tahu. Yang pura-pura jadi anonymous. Bisa jadi, karena menurut gue unik aja. Itu teknologi yang tiba-tiba belum pernah ada dikasih gitu loh ke manusia, kayak api. Dan gitu. dianya hilang. Dan dianya hilang dan bisa hilang. Zaman sekarang lu tahu secanggih apa FBI CIA jadi orang. Nah, kok bisa hilang gitu? Itu yang bikin makin aneh gitu. Kok bisa hilang? Lu percaya teori bahwa XRP ini merupakan perusahaan yang dibikin buat jadi pintu ngeregulasi kripto? Percaya? Memang ini kan fakta kan udah terjadi. Ini kan perusahaan ya. Ini kan perusahaan yang jelas-jelas diinvestasi sama bank-bank juga loh, yang bank-bank itu dipunyain sama BlackRock juga gitu kan. Jadi kayak nguler aja gitu. Kalau nggak ada XRP nggak akan ada regulasi, karena ini kan yang mulai gitu. Dia bukain pintu kan. Tiba-tiba diregulasi. Dia bukain pintu. Fidelity, FunEgg, BlackRock, Wisdom Tree langsung apply semua. HSBC Hong Kong langsung apply. Menurut gue udah jelas sih patternnya. Ya mereka mau adopsi teknologi ini. Kayak ketemu tadi gunpowder tadi, ya kita bikin senjata gitu. Ya makanya orang bilang bahwa nggak mungkin SEC menang, karena emang desainnya pasti kalah gitu. Desainnya pasti kalah. Dan ya so far terbukti kan gitu. Kalau BlackRock yang apply, kapan sih dia apply gagal? Gold pas dia apply, GLD apply, lihat harga emas deh. Begitu dia approve GLD ETF, terbang. BlackRock patokan lo untuk investasi? Enggak juga sih ya. Karena gue bilang nggak bisa dicontek, itu ke Jakarta. Gue nggak tahu maksud dia mikirnya apa. Ada gagalnya juga ya. Ya pastilah. Tapi kan dia banyak kan tadi ETF investment based kan. Dia cuma memang orang taruh terus disebar di indeks. Oke. Terakhir nih Tim, lu kan pecinta Bitcoin. Tapi mungkin nggak Bitcoin ada bandarnya juga, ujung-ujungnya jadi ya ada bandarnya juga karena ada yang punya banyak. Atau Satoshi-nya sendiri tiba-tiba muncul gitu, dia pegang banyak gitu. Satoshi kan pegang 1 juta, tapi Satoshi muncul tuh kayak yang bikin kertas hidup lagi bro. Nggak ada bedanya. Orang itu kayak udah dilepas teknologinya.
Satoshi ini udah gak punya kuasa terhadap Bitcoin. Tapi kan dia punya koin yang banyak buat 1 juta. Buat dia ngapa-ngapain gitu. Iya, dia tapi gak pernah gerak dari dulu koinnya. So far gak pernah gerak. Cuman kalau koinnya gerak pun menurut gue gak masalah. Karena Bitcoin itu teknologinya sound money. Jadi dia bakal selalu ada. Gue tahu nih kayak matahari terbit gitu. Setiap 10 menit kita ngomong ini ada blok baru. Kan baru hit 800 ribu blok. 800 ribu 1. Tiap 10 menit 800 ribu 2. Dan unik kan, semua orang-orang paling pintar di dunia kenapa pakai teknologi itu? Contoh, Ross Ulbricht yang bikin Silk Road. Dia yang bikin dulu jaringan bandar narkoba paling besar di dunia kan. Dia sampai sekarang tuh masih sering tulis. Ini mungkin lu bisa jadi referensi juga kalau menarik buat dibaca. Gue selalu baca, setahun sekali, dia itu tulis di kertas dan dia keluarin ada orang yang tulisin ke Medium. Dia selalu update tentang Bitcoin. Jadi harapan dia dalam penjara itu, dia penjara seumur hidup kan. Dia masih tulisin terus tentang Bitcoin. Teknologinya bisa kayak gimana baru. Dia tulisin terus selama setiap tahun konsisten sampai sekarang. Kenapa orang-orang paling pintar di dunia ini kesana gitu? Julian Assange, Jack Dorsey. Masa sih Elon Musk mereka bego semua bareng gitu? Ya teorinya mereka kan tahu info gitu. Tapi lu tahu nggak siapa yang pemilik Bitcoin terbesar kedua? Harusnya sih si Ross Ulbricht ya. Jauh tapi gapnya sama. Tapi kan itu di-confiscate sama pemerintah Amerika. Tapi kalau teori gue ya, berhasil gue coba cari tracking, enggak semuanya. Yang dari pemerintah Amerika ini pernah kena hack lagi di wallet yang berbeda. Mungkin dia kali ya. Tapi dia di penjara jadi nggak bisa ngapain kan. Yang bikin Silk Road. Bitcoin itu akan semakin baik jika semakin nggak ada yang punya dominan kan? Nggak masalah, nggak bisa ngapa-ngapain konsensusnya. Nggak masalah juga. Ya nggak masalah. Tapi kan dia bisa ngedam punya dia mau jual, harga jadi turun. Itu indahnya market kan. Saham juga sama. Ya, orang bisa ngedam. Cuman pasti kalau ada demand ada yang beli lagi. Tapi nanti. kan kalau uang negara itu kan ada batasnya buat ngebuang duit kan. Betul. Ini kan nggak ada batasnya, bisa langsung dibuang 1 juta misalnya. Tapi ini scarce asset bro. Sama kayak properti. Ada yang jualan properti di DCBD, ada yang beli lagi kan DCBD. Limited resource-nya. 21 juta. Ini perfect money. Orang mau gak perfect money? Orang mau dam gak perfect money? Pertanyaan itu. 50% Bitcoin yang pernah ada itu gak pernah gerak dalam 10 tahun. Mereka mau dam? Enggak. Mereka keep terus. Mereka jualannya kecil-kecil. Buat ke fiat kayak gue sekarang. Gue tuh udah semuanya di sana. Ke fiat 3% aja buat hidup lah gitu. Oke. Ini benar-benar terakhir banget nih. Tebakan seorang Timothy Ronald, kapan akan ada market boom lagi kayak tahun 2021? 2025. Februari. Berarti kapan terakhir, ini tebakan lo aja. Ya. Kapan terakhir beli menurut lo? Yang paling deket sama sekarang, sama boomnya? Sekarang. Tapi kan masih jauh lah. Ini kan masih setahun lebih. Karena gini, jangan pernah timing the market. Kalau lu timing S&P 500, lu miss 8 hari terbaik, gain lu hilang semua. Tinggal 3%. Karena aset kayak S&P, kayak saham, kayak Bitcoin, itu bisa dia naik sehari-sehari yang gedenya. Kalau lu miss itu, lu miss semua returnnya. 8 hari aja S&P selama 10 tahun, 8 hari. Orang bilang bisa trading, silakan lah. Lu pakai indikator silakan. Cuman datanya bilang lu gak bisa timing the market. Jadi kalau lu coba untuk itu terus miss nanti, rugi lu lebih tinggi. Sekarang ini maksudnya periodenya sekarang dari bulan Juli ke sekarang. Akhir tahun misalnya gitu. Sekarang sampai 2024 di halving. Stopnya di halving. Gue stop akumulasi di halving nanti. Itu poinnya maksud lo? Menurut lo gitu ya? Ya, April 2024. Dari sekarang sampai April 2024 beli untuk nabung gitu. Ya, kalau kalian mau jualan silakan, tapi peaknya secara matematika udah gue hitung 2025 Februari.